Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Hambatan dalam Perkembangan Kognitif dan Bahasa, yang beranggotakan Humayro Salwa Azahra, Hafizatun Niko, Anissa Karlina, Zeta Audea Hana Kalilah, Rusmalia, dan Adiba Mumtaz. Untuk pemateri pertama, disilahkan untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hambatan perkembangan kognitif dan bahasa anak usia dini. Hambatan atau gangguan kognitif merupakan hambatan dan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir anak. Individu dengan masalah seperti itu akan mengalami kesulitan dengan ingatan, persepsi, dan belajar. Meskipun berbeda dari pengetahuan yang sebenarnya, kognisi memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk belajar dan akhirnya bisa menjalani kehidupan hidup sehat dan normal. Anak usia dini adalah anak yang sedang tumbuh kembang ke arah yang lebih sempurna. Aspek perkembangan yang sedang tumbuh tidak hanya sebatas aspek kognitif belaka, namun seluruh aspek perkembangan secara holistik juga ikut berkembang, yang meliputi aspek fisik atau motorik, bahasa, moral, sosial dan emosi, dan seni. Salah satu aspek perkembangan yang cukup penting adalah perkembangan bahasa yang di dalamnya mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam perkembangannya, tidak semua anak usia dini mampu melewatinya dengan tanpa kendala. Salah satu hambatan atau gangguan perkembangan yang sering dialami anak usia dini adalah hambatan dalam keterampilan berbahasa, atau yang disebut dengan disleksia. Disleksia adalah salah satu jenis gangguan perkembangan yang dialami oleh anak yang kurang mampu dalam kegiatan berbahasa. Agar anak tidak mengalami berlarutnya hambatan yang dialami, maka perlu dilakukan intervensi dini oleh guru dengan melakukan deteksi dini dan penanganan sesegera mungkin kepada anak yang mengalami disleksia tersebut. Gangguan komunikasi dan gangguan kognitif merupakan bagian dari gangguan perkembangan yang terjadi pada sekitar 8% anak. Perkembangan kognitif terdiri dari 3 komponen utama, yaitu atensi, pengolahan informasi, dan memori. Pemeriksaan kognitif atau inteligensi yang telah lama dikenal secara luas pada umumnya mengukur 2 bentuk inteligensi pada anak, yaitu verbal dan nonverbal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, materi jenis permasalahan perkembangan kognitif dan bahasa, di mana jenis permasalahan ini terbagi dua. Yang pertama adalah cognitive delay, secara normal atau jenis gangguan kognitif pada anak. Secara normal, proses perkembangan berlangsung secara berkelanjutan dan bertahap, dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Meskipun kecepatan perkembangan ini bervariasi dan berbeda-beda di masing-masing anak, namun demikian, proses perkembangan kognitif ini telah terancang secara genetika, sedangkan sebab lingkungan mengambil pengaruh yang sedikit. Proses perkembangan kognitif umumnya memerlukan perkembangan yang optimal. Pola perkembangan ini biasanya bertahap dari mulai perkembangan kognitif kasar dan berlanjut pada perkembangan kognitif halus, di mana jika keterampilan kognitif kasar sudah dikuasai akan berlanjut pada perkembangan kognitif halus yang akan berfungsi dengan semakin baik. Gerakan yang bersifat umum dan tidak teratur akan berkembang menjadi gerakan spesifik yang teratur dan bertujuan. Hanya saja, jika perkembangan pada anak tidak berkembang dengan optimal, maka hal ini akan juga berpengaruh pada keterlambatan kognitif anak. Yang kedua, speech delay. Speech delay atau jenis gangguan kognitif pada anak, keterlambatan berbicara. Jenis gangguan ini mengganggu keterampilan anak untuk berbicara. Selain itu, jenis gangguan kognitif pada anak ini juga menghambat segala hal yang berkaitan dengan produksi bahasa dan kata-kata pada anak, semisal dengan membaca, menulis, dan sebagainya. Hal ini dipengaruhi semakin beragamnya konsumsi gadget pada anak, menjadikan interaksi sosial anak menjadi berkurang dan membentuk pribadi anak menjadi cenderung introvert dan individualis. Di mana di usia anak seharusnya anak bisa mengenal dunia bermain dan dunia berinteraksi dengan teman-temannya, serta
mengenal beragam hal baru, termasuk belajar, berbicara, dan segala hal yang berkaitan dengan produksi bahasa dan kata-kata. Dengan hadirnya peralatan tersebut dan konsumsi yang tidak terkontrol, menjadikan dunia anak teralihkan sepenuhnya pada gadget dan peralatan canggih lainnya, sehingga keterampilan berbicara dan berbahasa pada anak tidak mampu dikembangkan sebagaimana mestinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan hubungan bahasa dan pikiran. Keterkaitan antara bahasa dan pikiran pada dasarnya terletak pada asumsi bahwa bahasa mempengaruhi cara pandang manusia terhadap dunia, serta mempengaruhi pikiran individu pemakai bahasa tersebut. Keterkaitan antara keduanya dimungkinkan karena berpikir adalah upaya untuk mengasosiasikan kata atau konsep untuk mendapatkan satu kesimpulan melalui media bahasa. Beberapa ahli mencoba memaparkan bentuk hubungan antara bahasa dan pikiran, atau lebih disempitkan lagi, bagaimana bahasa mempengaruhi pemikiran manusia. Berikut ungkapan beberapa ahli tentang bahasa dan pikiran. Teori Sapir-Whorf. Edward Sapir dan B. L. Whorf adalah linguis Amerika yang mengatakan bahwa manusia hidup di dunia di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupan masyarakat. Sapir dan Whorf mengatakan bahwa tidak ada dua bahasa yang memiliki kesamaan untuk dipertimbangkan sebagai realitas sosial yang sama. Kedua, yaitu teori Jean Piaget. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Sapir dan Whorf, sebaliknya menurut Piaget justru pikiranlah yang membentuk bahasa. Tanpa pikiran, bahasa tidak akan ada. Piaget mengemukakan ada dua hal yang penting mengenai hubungan bahasa dengan kegiatan-kegiatan intelek atau pikiran, yaitu sumber kegiatan intelek tidak terdapat dalam bahasa, tetapi dalam periode sensori motorik. 2 tahun pertama perkembangan kognisi, yakni satu sistem skema dikembangkan secara penuh dan membuat lebih dulu gambaran dari aspek struktur golongan-golongan dan hubungan-hubungan benda sebelum mendahului gambaran-gambaran lain dan bentuk-bentuk dasar penyimpanan dan operasi pemakaian kembali. 3. Teori L.S. Vygotsky. Teori ini dilontarkan oleh L.S. Vygotsky dan ia mengatakan bahwa terdapat satu tahapan perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran dan adanya satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Lalu, dua garis perkembangan ini saling bertemu, maka pikiran dan bahasa berpikir secara serentak. Maksudnya, pikiran dan bahasa pada mulanya berkembang secara terpisah. Dari uraian para ahli mengenai hubungan bahasa dan pikiran dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Bahasa mempengaruhi pikiran. Pikiran manusia dapat dikondisikan oleh kata yang digunakan. 2. Pikiran mempengaruhi bahasa. Jean Piaget mengungkapkan bahwa perkembangan aspek kognitif akan mempengaruhi bahasa yang digunakan. 3. Bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Menurut Vygotsky, kata-kata dan pikiran memiliki hubungan timbal balik. Demikian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor yang menyebabkan permasalahan pada kognitif dan bahasa. Nah, faktor ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor hereditas yaitu anak semenjak dalam kandungan telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Hal ini disebabkan karena masing-masing dari kita memulai kehidupan sebagai suatu sel tunggal yang beratnya kira-kira 1/20 juta ons. Yang kedua, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini dibagi lagi menjadi 2 unsur. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan sekolah. Dengan lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama karena sejak ada anak dalam kandungan dan lahir
Berada dalam keluarga dikatakan utama karena keluarga merupakan yang sangat penting dalam pendidikan untuk membentuk pribadi yang utuh. Semua aspek kepribadian dapat dibentuk di lingkungan ini. Pendidik yang bertanggung jawab adalah orang tua. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termasuk perkembangan berpikir anak. Dalam hal ini, guru hendaknya menyadari bahwa perkembangan intelektual anak terletak di tangannya. Beberapa cara untuk mendekatkan diri kepada anak. Yang pertama, menciptakan interaksi atau hubungan yang akrab dengan peserta didik. Yang kedua, memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk berdialog dengan orang-orang yang ahli dan berpengalaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjaga meningkatkan pertumbuhan fisik anak baik melalui kegiatan olahraga maupun menyediakan gizi yang cukup, sangat penting bagi perkembangan berpikir anak. Next. Selanjutnya, tentang bahasa. Gangguan perkembangan berbahasa adalah ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan bahasa anak. Kemampuan bicara pada masing-masing anak berbeda-beda, tetapi kemampuan tersebut dapat dibandingkan dengan anak yang seusia pada umumnya. Perkembangan kemampuan berbicara. Seorang anak dikatakan normal apabila kemampuan berbicara mereka sama dengan anak seusianya dan juga memenuhi tugas dari tugas perkembangan. Ada beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan bicara anak, yaitu ada gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, retardasi mental, kelainan genetik atau kromosom, autis, mutisme selektif, keterlambatan fungsional, afasia reseptif, dan deprivasi lingkungan. Nah, gangguan bicara pada anak dapat disebabkan karena kelainan organik yang mengganggu beberapa sistem tubuh seperti otak, pendengaran, dan fungsi motorik lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Penanganan pada permasalahan kognitif dan bahasa. Penanganan gangguan kognitif. Yang pertama, kesulitan belajar. Anak yang mengalami gangguan belajar biasanya akan mengalami gangguan pemusatan perhatian atau konsentrasi, gangguan daya ingat, gangguan membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Terdapat 3 jenis gangguan dalam belajar yang dapat terjadi pada anak usia dini. Yang pertama, gangguan membaca atau disleksia. Gangguan membaca atau disleksia adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada anak yang disebabkan oleh kesulitan dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Yang B, gangguan menulis atau disgrafia. Menurut National Joint Committee for Learning Disabilities, yang dimaksud dengan disgrafia adalah gangguan belajar yang terjadi karena anak kesulitan dalam mendengar, berbicara, menulis, menganalisis, dan memecahkan persoalan. Cara mengatasi anak
disgrafia yaitu memahami keadaan anak. Sebaiknya tidak membandingkan anak tersebut dengan anak-anak lain. Sikap seperti itu akan membuat orang tua atau guru dan anak merasa stres. Yang kedua, menulis dengan memakai media lain. Beri kesempatan untuk menulis dengan menggunakan komputer atau mesin ketik. Dengan menggunakan komputer, anak bisa mengetahui kesalahannya dalam mengeja dengan menggunakan fasilitas korektor ejaan. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri anak. Berikan pujian yang wajar bagi anak atas usahanya. Hindari untuk menyepelekan atau melecehkannya, karena hal itu akan membuatnya rendah diri dan frustasi. Yang keempat, latih anak untuk terus menulis. Pilih strategi yang sesuai dengan tingkat kesulitannya untuk mengerjakan tugas menulis. Berikan tugas yang menarik dan memang diminatinya. Yang C, gangguan berhitung atau diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan belajar yang berkaitan dengan kemampuan berhitung atau aritmatika. Untuk membantu anak dengan diskalkulia belajar, orang tua atau guru bisa melakukan yang pertama, usaha untuk menggunakan gambar, kata-kata atau grafik untuk membantu pemahaman. Yang kedua, hubungan konsep-konsep matematika dalam aktivitas sehari-hari anak. Yang ketiga, lakukan pendekatan yang menarik terhadap matematika, misalnya permainan matematika dalam komputer atau buku-buku. Yang keempat, tuliskan konsep matematis atau angka-angka di atas kertas agar anak melihatnya dan tidak sekadar abstrak. Yang kelima, dorong anak untuk melatih ingatan secara kreatif, misalnya menyanyikan angka-angka atau cara lain untuk mempermudah penampilan ingatan akan angka. Yang keenam, puji secara wajar untuk kerja keberhasilan dan usaha anak. Yang ketujuh, lakukan proses sosiasi untuk konsep yang sedang dipelajarinya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang kompleks yang umumnya muncul sebelum usia 3 tahun sebagai hasil dari gangguan neurologis yang mempengaruhi fungsi normal otak. Cara mengatasi anak autis yaitu A. Modifikasi perilaku dengan bantuan tenaga profesional. B. Terapi bicara. C. Sarana pendukungan dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan, seperti pendukung visual agar anak lebih mudah berkomunikasi, mengutarakan keinginan, dan membantu anak memahami kehidupan dengan lebih baik. Juga membantu anak mengembangkan pemahaman tentang waktu dan pentingnya menghargai lingkungan. Yang kedua, hiking. Berenang, berkuda, naik sepeda roda, atau naik turun tangga. Kegiatan-kegiatan tersebut sejalan dengan prinsip terapi integrasi sensorik, berinteraksi dengan anak dalam situasi bermain yang melibatkan sentuhan dan kontak mata yang memadai. Yang ketiga,
sulit konsentrasi. Gangguan sulit konsentrasi atau gangguan pemusatan perhatian adalah suatu gangguan pada otak yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi dan pemusatan perhatian. Cara mengatasinya mencermati aktivitas atau kegiatan yang disukainya. Dengan ciri anak akan memiliki perhatian yang lebih pada aktivitas tersebut dibandingkan dengan orang lain. B. Mengajarkan dan menguatkan perhatian yang terfokus dan mendetail. Anak dibimbing bersama untuk memperhatikan sesuatu dengan seksama. Yang C. Dalam menata ruangan kelas haruslah rapi sehingga anak tidak cepat beralih perhatiannya. Yang D. Memberi pujian atau ganjaran kepada anak. Bila anak dapat berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diperhatikan bahwa tugas yang diberikan jangan terlalu sulit atau terlalu mudah dalam proses penyelesaian tugas. Yang keempat, giftedness atau keberbakatan. Gifted adalah sebutan bagi anak yang memiliki bakat, memiliki kemampuan yang luar biasa pada hampir semua bidang maupun bidang-bidang tertentu. Kreativitas tinggi dan bertanggung jawab pada tugas. Cara mengatasinya, menghindari kritik terhadap apa yang dilakukannya, memberikan kesempatan kepada anak dalam bereksplorasi sehingga tidak menghambatkan potensinya. Yang C, ketika merencanakan aktivitas pendidikan, carilah cara yang membuatnya lebih menantang bagi anak berbakat. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya yaitu B, penanganan gangguan bahasa. Kebanyakan dari permasalahan berbicara lebih berkisar pada masalah tumbuh kembang daripada masalah fisiologis. Pada awalnya, anak dengan gangguan berkomunikasi mendapat terapi bahasa hanya di kelas khusus. Namun, dewasa ini terjadi tren menyekolahkan pada sekolah umum atau yang disebut dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi akan maksimal apabila terjalin kerjasama antara guru, terapis bicara, dokter yang menangani anak tersebut, dan orang tua. Adapun pada anak dengan gangguan pendengaran konduktif dibutuhkan alat bantu dengar. Pendidikan inklusi sebaiknya memberikan pelayanan yang mendukung anak, misalnya dengan menggunakan media visualisasi seperti film dengan tulisan yang mendeskripsikan perkataan dan bahasa bacaan dengan kosakata sederhana. Yang pertama ada berkomunikasi dengan anak. Dalam percakapan dengan anak yang sedang belajar bicara, perlu dilakukan sesering dan seakrab mungkin. Percakapan tidak harus panjang atau mengenai hal yang penting, namun tujuannya adalah tetap mempertahankan interaksi dengan menggunakan kata-kata apapun yang dapat diucapkan anak. Selain itu, untuk mewujudkan komunikasi yang lebih efektif, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah berkomunikasi mengenai beragam hal. Yang kedua adalah berkomunikasi untuk kontak sosial. Yang ketiga adalah beri komentar dan tunggulah. Yang keempat, balaslah komentar anak. Yang kelima, seimbangkan percakapan. Yang keenam, jadilah percakapan sebagai permainan kreatif. Yang terakhir adalah ikutlah aturan percakapan pada umumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.